Halo semua, kali ini aku mau ngajak kalian ke salah satu tempat wisata yang ada di Bali, yaitu Butterfly Park atau Taman Kupu-Kupu. Sebelum masuk, kita diarahin menuju ke dalam dengan adanya plang di pinggir jalan. Setelah masuk, kalian nggak perlu khawatir sama yang namanya parkiran. Parkiran di sini dijamin luas banget. Untuk biaya tiketnya juga murah, kisaran 20-40 ribu untuk wisatawan domestik dan 50-100 ribu untuk wisatawan mancanegara. Nah, di Butterfly Park ini, di pintu masuknya ada maps untuk petunjuk arah dan juga aturan-aturan yang harus dijaga ketika kita masuk ke dalam Butterfly Parknya. Maps ini akan mempermudah kita menuju tempat-tempat yang harus dikunjungi dan larangan ini untuk kenyamanan bersama. Halo, aku Evi. Aku lagi ada di tempat wisata Butterfly Park atau Taman Kupu-Kupu di Desa Sesandan, tepatnya di Tabanan. Mari ikut. Taman kupu-kupu ini sudah memiliki fasilitas yang sangat memadai, seperti plang penentu arah yang dibuat untuk memandu wisatawan menuju tempat sesuai maps, tempat sampah di setiap pojok, taman yang sejuk dan indah, dan juga ada toilet. Pertama, kita akan pergi ke tempat serangga. Di sini kita bisa melihat serangga unik seperti belalang daun, belalang kayu, tarantula, kalajengking, kumbang, dan lainnya. Selain melihat, kita juga bisa berfoto dengan beberapa serangga loh. Tapi, perlu diingat harus diawasi oleh penjaga yang ada ya. Na, maar wenn da viele sind, ist der ganze Baum kaputt? Ja, natürlich. Ja. Selanjutnya, kita pergi ke tempat penangkaran kupu-kupu. Di sini kita bisa belajar dan melihat secara langsung bagaimana proses metamorfosis dari kupu-kupu. Penjaga juga sangat ramah dan akan menjelaskan proses-proses yang ada. Nah, jadi di sini itu tempat penetasannya, dan yang digantung-gantung itu sebenarnya kepompong dan juga kupu-kupu yang baru menetas pada pagi hari ini. Ya, mereka semua menetas pada pagi hari ini, dan sebagian ada yang menetas pada malam hari. Nah, jadi kalau yang besar ini, itu yang disebut, banyak yang bilang sih ini kupu-kupu barong, atau enggak kupu-kupu gajah. Tapi ini sebenarnya bukan kupu-kupu, ini termasuk ngengat. Nah, ini itu kepompong. Nah, jadi kalau untuk yang ngengat, mereka itu keluarnya dari atas, jadi dia nggak ngerusak kepompongnya. Nggak sama kayak kupu-kupu. Jadi kalau untuk kupu-kupu kita ada contohnya. Nah, jadi perbedaannya dia buka kepompongnya ini. Jadi kelihatan dia. Kalau ini kan nggak kelihatan kepompongnya, dia masih cangkangnya ini dia masih di dalam. Iya. Jadi dia melalui dari atas netesnya. Kalau ini dia membuka kayak gini. Selain dijelaskan oleh penjaga, kita juga bisa membaca catatan-catatan yang sudah digantung untuk mempermudah kita memahaminya. Seperti pada serangga, kita tentu bisa berfoto sambil memegang kupu-kupu dan ngengat. Salah satunya ngengat atau kupu-kupu barong yang memiliki ukuran yang besar ini. Setelah puas di area kupu-kupu, kita bisa melanjutkan pergi ke Goa Serangga.
Di perjalanan kita akan disuguhkan pemandangan alam yang sangat asri, tenang, dan nyaman. Banyak kupu-kupu yang berterbangan bebas semakin mempercantik Butterfly Park ini. Nah, Butterfly Park ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran wisata oleh guru, di mana anak-anak itu selain berwisata juga bisa belajar tentang hewan, jenis kupu-kupu ataupun serangga lainnya. Nah, untuk itu, selain untuk anak-anak, wisata ini juga bisa digunakan sebagai tempat healing loh. Bisa kalian lihat di sini alam. Selain menghisap sari bunga, kupu-kupu juga ternyata memiliki kebiasaan minum air loh. Itu mengapa tempat ini menyediakan telaga. Suasana tenang alam ini akan sangat memanjakan diri kita. Menuju ke Goa Serangga yang pintu masuk goanya berbentuk kumbang. Di sini, sepanjang lorong goa terdapat berbagai macam serangga yang dominan dengan jenis-jenis kumbang. Sembari melihat-lihat terdapat juga catatan nama dari jenis-jenis kumbang yang ada. Nah, di sini kita juga bisa melihat serangga jenis kumbang. Kumbang yang paling banyak ada yaitu kumbang badak dan kumbang tanduk. Kumbang-kumbang ini menjadi salah satu hewan nokturnal atau hewan yang aktif di malam hari. Di sini juga terdapat tarantula atau laba-laba besar biru yang menjadi salah satu daya tarik di tempat ini loh. Serangga-serangga di sini ditempatkan pada kotak kaca yang berfungsi untuk melindungi diri serangga dari kontak fisik pengunjung. Selanjutnya, sebagai tempat akhir, ada museum dengan berbagai jenis kupu-kupu juga berbagai serangga yang ada. Anak-anak yang sedang berkarya wisata dapat belajar yang menyenangkan, sembari memanjakan mata dari keindahan berbagai jenis kupu-kupu langka dan serangga-serangga yang langka. Nah, selain dari kupu-kupu asli juga hewan-hewan serangga yang lainnya yang asli, di sini juga ada museum serangga maupun kupu-kupu. Kita lihat. Serangga ataupun kupu-kupu di sini telah diawetkan dan dimuseumkan untuk bisa dilihat kembali jenis-jenisnya yang banyak itu. Dengan adanya wisata taman kupu-kupu ini, kalian akan mengetahui berbagai jenis keindahan dan fakta-fakta dari kupu-kupu. Nah, selain itu di sini juga ada lukisan-lukisan dari kupu-kupu yang digambarkan bagaimana kupu-kupu itu meminum air, menghisap sari bunga, musim kawin, dan lainnya. Buat kalian yang ternyata suka banget sama kupu-kupu, kalian bisa beli souvenir sebagai buah tangan loh, dari berbagai bentuk, jenis, dan warna yang bisa kalian beli di sini. Taman kupu-kupu ini jadi salah satu tempat yang wajib dan harus kalian kunjungi dengan keluarga ataupun teman-teman sebagai sarana hiburan juga belajar yang menyenangkan. Sekian jalan-jalan kita, terima kasih, bye-bye.